Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Wiku Karno Prasetyakama dari kelas 5B Teknik Informatika dengan NPM 183510192. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari makalah yang kami buat, yaitu jaringan dan telekomunikasi untuk memenuhi mata kuliah dari metodologi penelitian. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang yaitu definisi jaringan dan telekomunikasi. Oke, untuk yang pertama yaitu definisi jaringan adalah sebuah sistem yang berhubungan dengan komunikasi antara dua manusia atau mesin. Jadi, jaringan adalah sebuah sistem yang saling berhubungan dengan sistem lainnya yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jadi, sebuah jaringan ini saling bertukar informasi untuk mendapatkan suatu feedback yang sama. Setelah itu, fungsi jaringan adalah untuk berbagai sumber daya yang dimiliki dan untuk berkomunikasi secara elektronik. Jadi, biasanya kalau jaringan ini digunakan pada alat-alat elektronik yang menggunakan sebuah jaringan. Baik itu komputer satu dengan yang lainnya. Itu saling berhubungan. Itulah yang dinamakan jaringan. Ini adalah definisi dari jaringan dan telekomunikasi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada konsep jaringan. Jadi komputer bisa dikatakan terkoneksi itu bila komputer satu dengan komputer lainnya itu saling berinteraksi, saling mendapatkan sebuah informasi. Mendapatkan informasi itu untuk menyambungkan sebuah jaringan itu tidak hanya menggunakan sebuah kabel, melainkan dapat menggunakan seperti yang namanya satelit, fiber optik, atau dari gelombang cahaya, maupun dari gelombang mikro. Secara letak geografis, konsep jaringan ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada LAN, Local Area Network. Jadi LAN ini adalah sebuah jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil. Ya, biasanya ini digunakan untuk seperti perkantoran, perumahan, sekolah, ataupun kampus dan gedung-gedung lainnya. Untuk LAN ini area yang bisa dicapai itu sampai kurang lebih 100 mikrokomputer per PC. Jadi 100 komputer masih bisa dicakup. Jadi terdapat fasilitas office automation. Dan untuk yang kedua yaitu ada MAN, Metropolitan Area Network. Jadi MAN ini adalah sebuah jaringan dalam suatu kota dengan transfer berkecepatan tinggi. Jadi kalau untuk MAN ini biasanya digunakan untuk perkantoran ataupun pabrik-pabrik instansi. Dan jaringan MAN ini adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. Jadi jaringan MAN ini cukup luas dan juga transfer datanya itu sangat cepat. Dan untuk yang tiga yaitu ada WAN, Wide Area Network. Jadi WAN ini adalah sebuah jaringan yang mencakup area besar. Contohnya seperti komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Contohnya seperti bank, ataupun pabrik, ataupun perusahaan-perusahaan. Dan untuk materi model jaringan dan telekomunikasi ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Firdaus. Mungkin hanya sampai sini yang bisa saya presentasikan dari hasil makalah. Kurang dan lebihnya saya maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus, NPM 183510172. Saya dari kelas 5B Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan melanjuti presentasi dari teman saya yaitu Wiku Karno. Di sini saya melanjutkan presentasi dari dia yaitu
model jaringan dan telekomunikasi. Secara umum, jaringan telekomunikasi itu di beberapa pengaturan di mana pengirim mengirim pesan kepada penerima melalui saluran yang terdiri dari beberapa tipe medium. Telekomunikasi memungkinkan setiap orang untuk saling berkomunikasi secara tepat dalam jarak yang jauh sekalipun. Seperti gambar yang ada di samping ini. Di sini jaringan aksesnya misalnya di A, jaringan aksesnya ini, dan di jaringan satunya jaringan akses si B. Nah, jaringan akses si A dan si B ini bisa saling berhubungan dikarenakan jaringan ini background networknya saling berhubungan. Jadi dia bisa berkomunikasi antara si A dan si B melalui jaringan telekomunikasi berikut ini seperti handphone, laptop, dan lain-lain. Selanjutnya di sini jenis media telekomunikasi itu seperti yang pertamanya Twisted Firewire Cable, kedua coaxial cable, ketiga fiber optic cable, dan yang terakhir wireless. Nah, perkembangan wireless dari zaman ke zaman, yang dari generasi pertama sampai generasi keempat. Soalnya di Indonesia yang kita gunakan sekarang kan masih generasi keempat. Yang pertama, generasi pertama yaitu 1G yang biasa disebut seperti GPRS. Yang kedua, generasi kedua yaitu 2G yang sering disebut 8G. Dan generasi ketiga 3G yang dimana sering diomong yaitu H+ atau 3G. Yang keempat, generasi keempat yaitu yang generasi yang sekarang sering kita gunakan, yaitu yang sering dibilang jaringan 4G. Nah, berikutnya di sini software telekomunikasi. Software telekomunikasi adalah software yang berguna dalam proses komunikasi elektronik, khususnya yang menggunakan transmisi audio dalam beberapa cara. Ada berbagai software yang dirancang untuk menangani telekomunikasi fungsi dalam berbagai pengaturan. Mulai dari software sederhana yang diinstal dan digunakan oleh pengguna hingga software yang digunakan untuk mengendalikan fungsi seluruh jaringan seperti protokol dan arsitektur jaringan. Yang keduanya alternatif bandwidth. Yang ketiga alternatif switching. Yang keempat terakhir network interoperability. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dwi. Sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dwi Farhan dari kelas 5B. Pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya akan membahas tentang internet, intranet, dan extranet. Baiklah, yang pertama adalah World Wide Web atau lebih dikenal dengan singkatan yaitu WWW. Merupakan salah satu dari sekian banyak teknologi jaringan internet yang sangat berkembang pesat. Kehadirannya yang mencakup kawasan seluruh penjuru dunia membuat
perjalanan teknologi ini telah melalui banyak sekali tahap revolusi, pengembangan, serta desain ulang melalui konsep-konsep terbaru yang dapat dinikmati oleh para pengguna komputer saat ini. Jadi, di dalam gadget kita yang terhubung oleh internet, pastilah sudah sering kita menggunakan www ini dalam mengakses di internet. Beberapa contohnya yang sangat populer dan digunakan secara meluas. Contohnya itu Microsoft Explorer, Netscape Navigator, maupun Opera. Mungkin ini ada beberapa contohnya, yaitu Internet Explorer. Mungkin ini browser yang pertama kali dikeluarkan yaitu pada tahun 1995-an. Ini adalah internet browser pertama kali. Kemudian Netscape Navigator. Netscape Navigator ini adalah sebuah web searching juga sama Netscape Navigator yang sangat terkenal pada tahun 1990-an. Awal sekali sebelum munculnya Internet Explorer. Kemudian Internet Explorer berevolusi lagi, ada saingannya atau kompetitornya itu Opera Mini atau Opera atau Google Chrome atau Mozilla dan lainnya, masih banyak lagi. Ada juga produk browser yang kurang dikenal dan hanya digunakan di lingkungan yang terbatas atau lingkungan sebuah perusahaan. Baik, yang pertama adalah internet. Internet memiliki arti pemahaman yang cukup luas, di mana kata internet itu sendiri merupakan singkatan dari interconnection networking. Bila dijabarkan secara global, maka internet merupakan jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain dalam dunia ini. Yang artinya pernah ada iklan sebuah CD yang mengatakan dunia dalam genggamanmu. Dan sekarang itu ternyata benar. Kita dapat mengakses internet ke seluruh penjuru dunia, bahkan dalam waktu yang sama. Yang kedua adalah intranet. Intranet adalah jaringan privat yang menggunakan protokol-protokol internet untuk membagi informasi rahasia perusahaan atau operasi dalam perusahaan tersebut kepada karyawannya. Kadang-kadang istilah intranet hanya merujuk kepada layanan yang terlihat, yakni situs web internet perusahaan. Jadi di sebuah intranet ini adalah sebuah situs suatu perusahaannya, di mana intranet ini hanya terhubung antar karyawan-karyawan saja, tidak bisa diakses oleh seorang ataupun klien lain di luar perusahaan tersebut atau di luar website perusahaan tersebut. Intranet ini berguna sebagai untuk sharing informasi antar karyawan dan lainnya. Kemudian adalah extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada supplier, partner, pelanggan, dan lainnya. Ini merupakan contoh dari extranet. Pada extranet ini juga terdapat intranet, yaitu perusahaan. Tapi perusahaan ini bisa diakses oleh orang luar, yaitu pelanggan atau seorang mitra kerja atau pemasok. Mungkin dalam hal ini kita bisa contohkan sebagai website jual beli online, ya kan. Di situ website perusahaan tersebut bisa diakses oleh pelanggan, oleh mitra kerja, oleh pemasok, ya seperti itu. Kurang lebih inilah penjelasan saya tentang internet, intranet, dan extranet. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.